Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang telah kami buat, yaitu sistem pemetaan dosen dan mata kuliah dengan graf. Di sini saya Gerald Rita Mayadi akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan. Yang pertama itu latar belakang. Pengelolaan data relasi antara dosen dan mata kuliah merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi akademik. Namun, kenyataannya pengelolaan ini seringkali menjadi rumit karena banyaknya hubungan yang saling terkait. Misalnya, satu dosen bisa ngampu lebih dari satu matkul, dan sebaliknya, satu matkul dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Struktur hubungan seperti ini tuh sulit dimodelin secara efisien karena dengan menggunakan struktur data yang konvensional yang kita buat seperti array atau linked list bisa memudahkan hal tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi kompleksitas ini diperlukan sebuah pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis. Itu salah satu solusi yang tepat adalah penerapan struktur data graph yang telah kita buat. Graph memungkinkan pemodelan relasi antar entitas dalam bentuk simpul atau vertex dan sisi atau edge. Dalam konteks ini, mata kuliah itu direpresentasikan sebagai simpul atau vertex, sedangkan hubungan antara mata kuliah dan dosen digambarkan sebagai sisi yang menghubungkan keduanya. Dengan menerapkan konsep graph dalam pemrograman berbasis bahasa C++ ini, hubungan antara dosen dan mata kuliah itu dapat dimodelkan secara efisien. Mahasiswa dan pihak akademik ini bisa mudah gitu mencari dan mengetahui dosen pengampu suatu mata kuliah maupun sebaliknya gitu. Jadi dua arah. Selain itu, visualisasi relasi dalam bentuk matriks adjacency atau matriks ketetanggaan dapat disediakan untuk membantu memahami pemetaan relasi secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, sistem pemetaan dosen dan mata kuliah itu jadi lebih terstruktur, jadi lebih efisien, terus mudah dikembangkan juga ke sistem akademik ke depannya gitu. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang dapat kita angkat dalam pengembangan program sistem tersebut adalah yang pertama itu bagaimana cara mengelola penghapusan, penambahan, dan penghubungan data dosen dan mata kuliah dalam sistem berbasis graph. Itu bagaimana menyusun struktur data yang mampu menangani penambahan dan penghapusan simpul atau mata kuliah dan sisi atau dosen secara efisien tanpa ngeganggu si relasi yang udah ada gitu. Terus yang kedua ini ada bagaimana sistem dapat memfasilitasi pencarian keterhubungan antara dosen dan mata kuliah dari dua arah secara efisien. Dan itu bagaimana si sistem dapat memudahkan si user atau pengguna dalam melakukan pencarian dari mata kuliah ke dosen pengampu dan sebaliknya dengan kecepatan dan akurasi yang optimal. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menampilkan visualisasi keterhubungan dosen dan mata kuliah dalam bentuk adjacency matriks atau matriks ketetanggaan untuk mempermudah pemetaan relasi. Ini tuh bagaimana kita ngebentuk dan nampilin si relasi tersebut dalam bentuk matriks keterhubungan agar bisa dibaca gitu, agar mudah dibaca, dianalisis, dan diinterpretasikan oleh dari usernya. Oke, di sini itu ada tujuan penelitian kita, yaitu yang pertama untuk mengimplementasikan sistem pemetaan dosen dan mata kuliah yang dosen itu ajar menggunakan graph di bahasa C++. Lalu yang kedua itu untuk mempermudah pencarian dosen pengampu mata kuliah melalui aplikasi sederhana. Dan yang terakhir itu untuk melatih penggunaan struktur data graph dalam pemrograman C++. Itu adalah tujuan penelitian kita. Lalu lanjut ke aplikasi metode graph. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama itu perancangan struktur data. Di sini isinya itu ada node. Nodenya itu berisikan dosen dan mata kuliah yang dosen itu ajar. Lalu edge, relasi pengampu menggunakan agency list atau agency map. Lalu yang poin kedua itu implementasi algoritma. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu menyimpan data dosen dan mata kuliah. Kedua, fungsi pencarian dosen berdasarkan mata kuliah. Lalu yang terakhir itu
fungsi menampilkan semua mata kuliah yang diampu dosen. Nah, yang poin terakhir itu pengujian program, yaitu menguji input data, hasil pencarian, dan keakuratan hasil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari kode source code dari sistem pemetaan dosen dan mata kuliah menggunakan sistem graph. Jadi di sini kita terdapat include IOStream itu digunakan buat nambahin si out dan si in biar tidak memakai std lagi. Lalu di sini ada include string itu digunakan buat ngedeklarasi string buat perbandingan atau manipulasi string. Lalu di sini karena kita akan memakai fungsi begin dan end. Lalu di sini ada kita include vector. Di sini kita digunakan buat menggunakan si vektor. Jadi vektor ini adalah array tapi dia dinamis yang tidak perlu ada batasan indeksnya. Lalu di sini kita ada include IOManip itu digunakan buat ngasih jarak antara outputnya itu. Kita akan menggunakan setWay nanti. Lalu di sini ada include algorithm itu digunakan buat fungsi equal yang ini. Itu buat ngebandingin antara dua buah range element. Lalu di sini ada using namespace std juga digunakan buat menghindarin penggunaan std. Lalu di sini kita langsung mulai masuk ke dalam struktur graph-nya. Di sini ada struct edge. Jadi di sini kita disebutnya forward declaration, itu gunanya buat memberitahu kalau compiler tuh bahwa ada struktur bernama edge nanti. Nah, ini tuh biar kita tuh pas menggunakan edge ini, itu tuh kan struct edge ini sebenarnya kan belum dideklarasi tapi kita udah memanggil. Nah, itu gunanya buat ngasih tahu kalau kita tuh akan mendeklarasikan struct edge. Lalu di sini ada struct vertex itu buat mendeskripsiin simpul utamanya dari graph. Artinya setiap vertex memiliki satu mata kuliah dan memiliki string mata kuliah itu nama mata kuliahnya, lalu edge ini untuk pointer ke daftar dosen dari mata kuliah tersebut. Lalu di sini ada vertex next dan pref ini buat pointer buat ngehubungin dari double linked listnya, itu bisa maju dan mundur antar mata kuliah nanti. Lalu di sini ada edge itu untuk mewakili hubungan antara mata kuliah dan dosen. Jadi misalnya satu mata kuliah ini bisa punya lebih dari satu dosen gitu. Jadi ini tuh sublink list dari satu vertex. Lalu di sini ada setiap edge tuh pokoknya nyimpen si string nama dosennya, lalu edge next pref ini untuk doubling list antar dosen. Lalu di sini ada vertex head vertex dan tail vertex. Itu tuh buat penanda awal dari akhir dari linked list vertex. Lalu di sini setiap vertex juga adalah mata kuliah. Setiap edge itu adalah dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Lalu di sini kita masuk ke dalam vektor. Di sini ada vektor daftar dosen dan mata kuliah itu buat nyimpan nama dosen dan nama mata kuliah. Lalu di sini ada back to main menu itu digunakan buat nanti buat ngebalik ke menu awal, menu utama pas setelah masuk ke dalam cache dari switch. Lalu di sini ada bagian kedua itu adalah fungsi dari equals ignore cache. Itu buat ngebandingin dua string tanpa membedakan huruf kapital atau enggak cache insensitif lah. Itu buat ngevalidasi nama dosen atau mata kuliah supaya hurufnya tuh bisa kecil semua nanti. Lalu di sini ada validasi keberadaan dosen ini buat ngecek apakah nama dosen dan matkul udah pernah dimasukin apa belum. Lalu di sini ada core menu ini untuk back to main menu. Ini boolean atau si back to main menu itu biar nanti kalau true nanti dia fungsi do while-nya itu bisa bekerja gitu, balik lagi. Lalu di sini ada fungsi validasi core menu itu untuk validasi untuk keluar ke menu itu buat misalkan kita ketik 0 nanti kita bakal ke menu utama. Lalu di sini ada dosen kosong itu buat nampilin misalkan data dosen dan mata kuliah itu vektornya masih kosong gitu. Lalu dihubungin ke validasi keluar menu. Lalu di sini ada matkul kosong sama juga tadi seperti dosen kosong. Lalu kita masuk ke dalam not linked list dari vertex. Jadi tujuannya ini buat nama tertentu dari double linked list si vertexnya gitu. Cara mulainya itu dari bandingin si mata kuliah ini dengan matkul yang menggunakan si equals ignore case ini. Lalu di sini kita butuh ngecek apakah dosen atau sudah terhubung dengan vertex mata kuliah atau tidak gitu. Lalu di sini kita langsung lanjut ke dosen terhubung. Jadi di sini kita tuh bikin apakah si dosennya ini tuh udah terhubung apa belum gitu dari si not linked list dari edge-nya. Lalu di sini kita masuk ke dalam fungsi header. Di sini juga kita untuk menampilin header dari program kita. Lalu di sini kita masuk ke dalam function tambah dosen. Jadi di sini kita tuh nampilin header dulu dari header yang udah kita buat. Lalu di sini kita langsung masukin nama dosen. Ini ada validasi kalau misalkan dosennya udah ada, kita bakal return dan balik lagi ke menu utama. Kalau di sini misalkan nggak ada yang duplikat, langsung dimasukin ke dalam vektor
dosen, lalu kita tuh masuk ke dalam lagi tambah kuliah. Ini sama aja seperti tambah dosen, cuma di sini saat kita masukin tambah mata kuliah, itu tuh langsung masukin ke dalam not linked list dari Vertex. Karena nanti pada saat menampilkan matriks adjacency-nya, itu si matkul ini langsung ada di linked list gitu, buat ngasih tahu apakah ada dosen yang udah ngehubungin si matkul ini apa belum. Di sini ada void hubungkan dosen ke matkul, jadi ini adalah fungsi utamanya berada di graph ini. Jadi ini tuh intinya kita tuh ngehubungin si dosen dengan mata kuliah. Di sini kita ngecek dulu apakah dosennya ada apa enggak, kita ngecek mata kuliahnya ada apa enggak. Lalu jika misalkan ada, kita langsung masuk nama dosen, nama mata kuliah. Lalu di sini misalkan nama mata kuliah atau nama dosen itu enggak ada dengan fungsi ini, dosen sudah ada dan lain-lain, itu bakal return ke utama lagi. Misalkan ada, kita langsung deklarasi si not linked list Vertex untuk ngehubungin dari fungsi-fungsi ini, perulangan FLC ini. Lalu di sini kita masuk ke dalam fungsi lihat dosen pengampu. Jadi di sini tuh intinya adalah kita melihat dosen pengampu dari mata kuliah itu tuh siapa aja gitu dosennya. Di sini dengan kita tuh ngecek dosennya tuh ada apa enggak. Lalu kita ngecek juga mata kuliahnya ada apa enggak. Lalu di sini kita masukin nama mata kuliahnya apa gitu. Nah, nanti misalkan kita nama mata kuliah yang dari dosen itu nggak ada yang ngampu, itu bakal muncul notif mata kuliah tidak diampu oleh dosen apapun. Misalkan ada, nanti akan muncul dosen pengampu matkul ini itu siapa aja gitu. Lalu di sini kita masuk ke dalam fungsi lihat matkul yang diampu. Ini sama aja seperti yang fungsi lihat dosen pengampu. Ini karena kebalikannya aja gitu, memanggil si not linked list-nya sama aja. Lalu kita masuk ke dalam fungsi hapus dosen. Ini tuh buat ngehapus dosen dari daftar vektor dosennya. Ini seperti biasa kita validasi dulu ada apa enggak dosennya. Lalu misalkan ada, kita langsung masukin dosennya itu siapa namanya. Lalu di sini kita juga ngapus dosen ini dari not linked list Vertex. Karena Vertex ini kan nyimpen add juga dari si dosennya, maka kita langsung manggil Vertex buat ngapus yang ada di not linked list juga. Lalu di sini kita langsung masuk ke dalam hapus mata kuliah. Ini juga sama seperti hapus dosen. Lalu di sini kita langsung masuk ke dalam fungsi update nama dosen. Jadi di sini kita sama seperti yang ngehapus, jadi kita ngecek dulu apakah dosennya ada apa enggak. Lalu misalkan ada, kita masukin nama dosen yang lama. Lalu kita masukin nama dosen yang baru. Lalu di sini dia tuh buat ngecek apakah sama kayak nama dosen lama. Misalkan sama, dia ganti langsung si daftar dosen yang sesuai dengan indeksnya dengan nama baru. Lalu kita juga ngubah data dosen yang ada di dalam not linked list-nya. Lalu di sini kita langsung masuk ke dalam fungsi tampilkan semua relasi. Jadi ini tuh fungsi untuk menampilkan semua dosen dan mata kuliah yang menyimpan keterhubungan antara satu sama lain gitu. Jadi di sini ada dosen mata kuliah ini nanti tampilnya dosen apa aja gitu. Lalu di sini ada tampilkan semua dosen. Jadi ini nampilin semua dosen dari si vektor dosennya. Lalu di sini ada tampilkan semua matkul, sama seperti tampilkan semua dosen, itu buat nampilin seluruh data yang ada pada vektor matkul. Lalu di sini kita masukin ke dalam fungsi adjacency matrix. Ini tuh untuk menampilin dari susunan dia tuh dosennya tuh udah terhubung sama matkul apa belum gitu. Nanti dengan cara mengetahui, kita misalkan dia tuh belum terhubung, nanti akan tampilkan angka 0, misalkan udah terhubung nanti angka 1. Lalu di sini kita langsung masuk ke dalam fungsi utama integer main kita tuh untuk menjalani programnya. Di sini ada integer pilihan itu untuk buat pilihan switch case-nya. Lalu di sini ada case 1, case 2 sampai case 12 dari menyimpan fitur-fitur pada switch-nya. Oke, langsung saja di sini kita bisa lihat di sini misalkan ini ada while back to main menu yang sama dengan true. Itu buat validasi misalkan dia habis dari keluar di masing-masing case. Nah, itu ditambahin back to main menu itu true nanti di bagian sini semuanya. Nanti kalau misalkan true nanti dia balik lagi ke awal lagi gitu buat nampilin si main menunya, menu utamanya. Lalu misalkan dia klik 13, angka 13 itu artinya logout, back to main menu itu false dan dia masuk ke dalam while back to main menu true, makanya dia langsung logout gitu. Terima kasih telah menggunakan program. Oke, di sini kita langsung aja ngejalanin programnya ya. Kita menjelaskan dari output program kita. Jadi di sini ada 13 menu sampai menu terakhir itu aja logout. Kita langsung aja tambah dosen. Kita klik 1, tambah dosen. Oke, tapi sebelum itu kita bakal ngecek dulu validasinya jalan apa enggak. Misalkan data dosen sama data mata kuliah yang enggak ada, coba kita klik 3. Nah, kalau nggak ada, belum kita nambahin datanya, itu bakal belum ada data dosen. Sama seperti nomor 4, data mata kuliah, belum ada data mata kuliah yang dimasukin, itu bakal nggak ada. Nah, ini kita langsung aja masukin ke dalam datanya. Kita tambah data dosen dulu.
sini kita masukin adalah Raika. Di sini berhasil tambahin ya. Terus kita klik 0 buat kembali ke menu utama. Lalu di sini kita coba lihat menu 3 apakah ada nama dosennya. Oke, dan ada tadi yang sudah kita masukin. Lalu kita keluar lagi. Lalu di sini kita tambahin nama mata kuliahnya. Namanya adalah struktur data. Nah, sini kita udah masukin data mata kuliahnya. Kita keluar lagi. Nah, coba kita di sini adalah ngeliatin dari menu kelima. Nah, di sini belum ada dosen yang dihubungkan karena kita emang belum menghubungin si dosen tadi dengan mata kuliah struktur data. Lalu kita juga bisa lihat di menu 10 itu misalkan kita masukin nama dosen yaitu si Raika tadi. Nah, itu tuh si Raika ini belum ngampu mata kuliah apapun gitu. Lalu sama seperti nomor 12 juga, sama nomor 11 itu buat nyebut mata kuliahnya karena dia tuh masih belum dihubungin sama dosen apapun, dia juga masih belum diampu oleh dosen apapun gitu. Sama seperti menu 12 matriks adjasensinya, itu karena misalkan si Raika sama struktur data ini masih belum dihubungin, itu tuh masih 0 gitu. Karena dia tuh masih belum terhubung. Dan coba kita sekarang ngehubungin si dosen sama mata kuliahnya. Nah, kita klik ketik nomor 9, lalu enter, lalu di sini masukin nama dosennya tadi. Oke ya, BTW tadi kan nama Raikanya kan R-nya gede ya. Di sini R-nya kecil karena kita pas masukin inputannya tuh kita bisa langsung ke lowerin cache-nya dari data yang di vektornya supaya bisa fleksibel gitu masukin data yang ngecek datanya. Lalu di sini kita masukin nama mata kuliahnya tadi struktur data. Boom. Di sini kita langsung ngehubungin si dosen dengan si mata kuliah. Langsung kita klik 0 dan kita coba lihat di menu 12. Nah, tadi masih 0, sekarang 1 karena kan udah kita hubungin gitu. Nah, di sini kita langsung lihat semua relasi di nomor 5 dan ada itu nama dosennya. Misalkan kita nambah mata kuliah lagi, akan aljabar. Kalau kita nambahin dosen lagi, Raisya. Kita nambahin dosen lagi, Geral. Lalu kita coba lihat di matriks adjasensinya. Nah, di sini karena kita nambahin dosen baru, nambahin mata kuliah baru, dan itu masih belum dihubungin lagi, itu terlihat masih 0 gitu. Artinya masih belum terhubung. Terus di sini kita lihat semua relasi. Nah, di sini ada mata kuliah struktur data, ada nama dosennya, dan tapi mata kuliah aljabar itu masih belum ada dosennya gitu. Coba kita ngehubungin salah satunya. Kita langsung aja ngehubungin. Nama dosennya adalah Raisya aljabar. Oke, di sini udah berhasil. Kita langsung klik ke menu 12 dan ya langsung 1 antara Raisya dan aljabar ini dari 0 jadi 1. Oke, itu aja. Kita misalkan kita mau logout, kita klik atau ketik 13. Bukan klik tapi ketik 13. Oke, langsung logout. Oke, sekian itu saja dari program sistem pemetaan C++ nya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.